Obsesi 01. Jeffrey duduk di sudut ruangan di atas kursi kecil yang usang. Kepalanya berdenyut sejak kemarin sore. Terngiang-rengekan istrinya yang terus meminta uang untuk membeli skincare. "Hai guys, aku punya penampilan baru nih." Suara perempuan itu terdengar nyaring dari dalam kamar. Suara yang membuat kepala Jeffrey semakin sakit. "Aku makin cantik aja kan? Besok ada yang lebih baru. Loh, selain lipstik yang menyala, alisku bakalan cetar." Melody tidak sedang bicara sendiri. Dia sedang berceloteh pada ratusan, mungkin ribuan, audiens di layar ponselnya. Jeffrey menghembuskan napas berat. Ia bangkit dari kursi, langkahnya limbung. Wajahnya kusut seperti pakaian yang dibiarkan terlalu lama di jemuran. Isi. Kepalanya terasa seperti benang kusut tanpa ujung. Sakit, muak, ingin meledak. Laki-laki 35 tahun itu berdiri di depan pintu kamar ketiga. Tempat di mana istrinya mengunci diri setiap malam. Tempat di mana Melody tak ingin diganggu siapapun. Bahkan oleh suaminya sendiri. "Kalau kalian sawer, aku yang banyak. Aku janji bakalan tunjukin sesuatu buat kalian, para penggemarku." Gelak tawa nyaring menggema dari balik pintu. "Intinya, aku percantik dulu ya, biar kalian makin terpesona. Pokoknya, gak malu-maluin." Darah Jeffrey mendidih. Kata-kata istrinya menusuk perasaannya seperti belati. Ada kecemburuan yang menjalar di dadanya, bercampur amarah yang semakin berkobar. Ditambah lagi, perutnya kosong. Sejak pagi, tak ada sepiring pun makanan di meja makan. "Ayah!" Sebuah suara kecil mengusik lamunannya. Jeffrey menoleh dan menemukan putrinya yang berusia 5 tahun. Berdiri dengan tangan mungil, memegangi perutnya yang gembul. "Naja, lapar." Hati Jeffrey mencelos. Ia berlutut dan mengusap kepala putrinya. "Sebentar, Ja, ayah panggil mama dulu." Tapi ia tahu apa yang akan terjadi jika mengganggu Melody. Tetap saja, ia mengangkat tangannya dan mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Melody. Tidak ada jawaban. "Buka pintunya," serunya lebih keras. Di dalam kamar, suara gelak tawa masih terdengar. "Jangan gila kamu." "Ya," geram Jeffrey, menempelkan telinganya ke pintu. Tak lama kemudian, pintu terbuka sedikit. Melody berdiri di ambang pintu dengan dress seksi yang menampakkan belahan dada dan bahunya yang mulus, bibir merahnya melengkung sinis. "Apa-apaan sih? Kamu?" hardik Melody. Naya bersembunyi di balik tubuh Jeffrey, ketakutan melihat mata tajam ibunya. Jeffrey menarik napas panjang. "Aku dan Naya lapar. Tolong buatkan makan. Atau jangan-jangan ibu dan ayah juga belum makan." Melody menyibakkan rambutnya dengan angkuh. "Nomor mani, nomor sarapan." Jeffrey mengepalkan tangannya. Ia mengejar Melody yang melangkah ke dapur. "Bukannya aku sudah kasih uang, Mel?" Melody menepis tangannya dengan kasar. "Uang segitu cukup buat apa? Buat beli lipstik aja. Aku masih nombok." Tatapan istrinya penuh penghinaan. "Belum lagi aku harus memasakkan dua orang tuamu yang renta itu." Jeffrey memejamkan mata, menahan emosi yang hampir meledak. "Seharusnya cukup untuk sarapan. Besok aku kerja, semoga ada rezeki lebih buat beli sembako." Melody terkekeh sinis. "Nunggu kamu dapat kerja, bisa-bisa aku lumutan." Melody mendekatkan wajahnya. Matanya membulat marah. "Kamu pikir sampai kapan aku harus hidup begini? Tinggal di rumah mirip kandang kambing. Lihat tetangga kita pakai emas, pakai baju mahal. Aku malu, Mas. Aku gak bisa hidup miskin seperti ini." Jeffrey terdiam. Ia sudah melakukan yang terbaik, tapi akhir-akhir ini mencari uang terasa semakin sulit. Di balik tirai kamar belakang, sepasang mata memandang mereka dengan netra yang berkaca-kaca. Baca selengkapnya hanya di KBM App. Sudah tamat. Judul: Semangkuk Sayur Jamur by Jasmine Promestia.